Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Widianisi, NIM 501200524. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karangan. Apa itu karangan? Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Ada 5 jenis karangan, yaitu A. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan pengalaman pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan situasi atau masalah. Ciri-ciri deskripsi: 1. Menggunakan sudut pandang orang ketiga. 2. Menggunakan istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan pembahasaan. Contoh karangan deskripsi: Pasar Tanah Abang adalah sebuah pasar yang sempurna. Semua barang ada di sana. Di posisi paling depan, berderet toko yang menjual sepatu buatan dalam dan luar negeri. Di lantai dasar, terdapat toko kain yang lengkap berderet-deret. Di samping kanan pasar, terdapat warung-warung kecil yang menjual sayuran dan bumbu dapur. Di samping kiri, dijual pula buah-buahan. Pada bagian belakang, kita dapat menemukan berpuluh-puluh pedagang daging. Belum lagi kita melihat lantai 1, 2, dan 3. Kenapa contoh tersebut dapat dikatakan karangan deskripsi? Karena cerita tersebut sudah menggambarkan perasaan situasi atau masalah yang terdapat di pasar Tanah Abang tersebut. B. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah tulisan yang berusaha menerangkan atau menguraikan suatu pokok pikiran yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada pembaca. Ciri-ciri eksposisi: 1. Memberikan penjelasan terhadap bagaimana sesuatu itu terjadi atau bekerja. 2. Disusun berdasarkan urutan yang sistematis dan saling bertautan. 3. Adanya hubungan sebab akibat. 4. Memperluas pengetahuan pembaca. Contoh karangan eksposisi: Olahraga tidak hanya dapat menyehatkan fisik, tetapi juga menyehatkan mental yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Sebab ternyata kegiatan belajar bukan hanya kegiatan intelektual, melainkan juga fisik. Dave Meyer membagi aktivitas belajar menjadi 4 kategori, yakni 1. Somatis adalah belajar dengan bergerak dan berbuat. 2. Auditori adalah belajar dengan berbicara dan mendengar. 3. Visual adalah belajar dengan mengamati dan menggambar. 4. Intelektual adalah belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Keempat aktivitas belajar ini harus dikuasai agar belajar dapat berlangsung secara optimal. Kenapa contoh tersebut dapat dikatakan karangan eksposisi? Karena tulisan tersebut sudah menjelaskan sejelas-jelasnya dan sangat penting untuk disampaikan kepada pembaca. C. Karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca atau juga pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Ciri-ciri persuasi: 1. Paragraf persuasi berusaha meyakinkan seseorang atau pembaca. 2. Paragraf persuasi berusaha membuat pembaca agar tergerak untuk melakukan apa yang dikehendaki penulis. Contoh karangan persuasi: Kebersihan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Tanpa kebersihan, mungkin dunia kita akan dipenuhi dengan sampah. Di mana-mana berjangkir beragam jenis penyakit yang menghantui. Beragam bencana pun akan timbul. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan kebersihan dimanapun kita berada. Kenapa contoh tersebut dapat dikatakan karangan persuasi? Karena sudah jelas, di kalimat terakhir, penulis mengajak atau meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. D. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang memberikan alasan kuat dan meyakinkan. Dalam argumentasi, penulis penyampaian pendapat yang disertai dengan penjelasan dan alasan yang kuat, dengan maksud agar pembaca terpengaruh. Ciri-ciri argumentasi: 1. Paragraf argumentasi mengandung kebenaran untuk mengubah sikap dan keyakinan orang mengenai topik yang dibahas. 2. Paragraf argumentasi mengandung data atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penjelasan dalam paragraf argumentasi disampaikan secara logis. Contoh karangan argumentasi: 2 tahun terakhir, terhitung sejak Boeing B737 milik maskapai penerbangan Aloha Airlines celaka,
Isu pesawat tua mencuat ke permukaan. Ini bisa dimaklumi sebab pesawat yang badannya koyak sepanjang 4 meter itu sudah dioperasikan lebih dari 19 tahun. Oleh karena itu, cukup beralasan jika orang menjadi cemas terbang dengan pesawat berusia tua. Di Indonesia, yang mengejutkan lebih dari 60% pesawat yang beroperasi adalah pesawat tua. Aman kan? Kalau memang aman, lalu bagaimana cara merawatnya? Dan berapa biaya sehingga ia tetap nyaman dinaiki? Kenapa contoh tersebut dapat dikatakan karangan argumentasi? Karena cerita tersebut di dalamnya terdapat penjelasan serta pembuktian, sehingga dapat mempengaruhi opini pembaca. Karangan narasi. Karangan narasi adalah penceritaan suatu kejadian secara runut sesuai dengan waktu. Ciri-ciri karangan narasi. 1. Adanya unsur perbuatan atau tindakan. 2. Adanya unsur rangkaian waktu, informatif. 3. Adanya sudut pandang penulis. Contoh karangan narasi. Malam itu, ayah benar-benar marah. Aku sama sekali dilarang berteman dengan Syairul. Bahkan, ayah mengatakan bahwa aku akan diantar dan dijemput ke sekolah. Itu semua gara-gara Selamat yang memperkenalkan aku dengan Siti. Kenapa contoh tersebut dapat dikatakan karangan narasi? Karena menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan dan gambaran penulis terhadap tokoh berkaitan dengan apa yang sedang atau akan dilakukan oleh sang tokoh. Ada dua macam karangan, yaitu karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta umum yang sifatnya objektif mengenai suatu hal yang ditulis menurut prosedur ilmiah. Ciri-ciri karangan ilmiah. 1. Topik pembahasan dan permasalahan spesifik. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Mengikuti kaidah penulisan karangan ilmiah tertentu. 4. Faktual dan dapat dibuktikan kebenarannya. 5. Data diperoleh berdasarkan prosedur ilmiah. 6. Bermanfaat praktis dan teoris. 7. Sistematis dan logis. 8. Jelas dan tegas. 9. Objektif dan lengkap. 10. Tuntas dan lengkap. Jenis karangan ilmiah. 1. Laporan. Laporan adalah tulisan ilmiah yang berisikan suatu pokok bahasan yang sesuai dengan hal yang ditugaskan kepadanya atau pelapor. 2. Skripsi. Skripsi adalah tulisan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa program studi strata 1 atau S1. 3. Tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa program studi strata 2 atau S2. 4. Disertasi. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa program studi strata 3 atau S3. Karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi yang sifatnya subjektif mengenai suatu hal yang datanya diperoleh sesuka hati tanpa melalui prosedur ilmiah dan penulisannya tidak memenuhi ciri-ciri karangan ilmiah. Ciri-ciri karangan non-ilmiah. 1. Bahasa non-standar atau bahasa tidak baku. 2. Analisis fakta dan analisis logika bersifat subjektif. 3. Data diperoleh melalui metode imajinasi atau khayalan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.